Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Jangan lupa absen ya. Bapak telah menyiapkan linknya pada Google Form. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ, BDR, atau daring dengan kegiatan membaca, berdiskusi, bercerita, beraktivitas, dan mencoba. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman, mengidentifikasi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar, serta mempraktikkan kombinasi pola gerak tolak, melompat, dan mendarat dengan tepat. Untuk penilaian spiritual, pembiasaan sholat duha ya. Dan untuk penilaian sosial, kalian harus bantu-bantu orang tua di rumah ya. Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Buka buku tema 5, halaman 205 sampai halaman 206. Ayo membaca. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Awan gelap beserta petir. Hujan turun berawan gelap. Cerah berawan. Cerah. Berawan. Turun hujan berawan. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Buka buku tema 5, halaman 206 sampai halaman 207. Ayo berdiskusi. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan seksama. Pak Tono, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Siti, saya Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa?
Pak Tono, garis Katulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Dayu, apakah karena itu negara kita hanya memiliki dua musim? Pak Tono, iya betul Dayu, kita memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Benny, kalau sekarang cuaca sering hujan berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Pak Tono, iya Benny, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Pak Tono, baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Edo dan teman-teman, saya Pak. Buka buku tema 5, halaman 208. Ayo bercerita. Sekarang giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Berceritalah di depan teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut bercerita secara bergiliran. Kalian pasti bisa bercerita. Tetap ceria. PKN KD 3.4 dan 4.4 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi makna bersatu dalam keberagaman. Buka buku tema 5 halaman 208 sampai halaman 209. Ayo beraktivitas. Hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Benny dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Sampaikan manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan teman-temanmu. Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. KD 3.5 dan 4.5. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi kombinasi pola gerak dominan, gerak tolakan melompat, dan mendarat dengan tepat. Buka buku tema 5 halaman 209 sampai halaman 211. Ayo mencoba. Lani, Siti, Dayu, Benny, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut. Posisi pertama, Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki.
Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Posisi ketiga, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang, kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi keempat, Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi kelima, Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi keenam, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Teman-teman memperhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu, dan Beni pun pamit pulang. Dapatkah kamu menirukan gerakan lompatan Udin? Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Nah, tugas kamu foto salah satu posisi, boleh posisi 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kamu pasti bisa. Ceria ya. Kerja sama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa berani berbicara di depan keluarga tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.